Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Rabu 18 Desember 2024, kami masyarakat adat dan tempatan Pulau Rempang tetap menolak PSN Rempang Eco City atas kejadian brutal yang dilakukan PT MEK tadi malam. Menjadi bukti nyata pembangunan Rempang Eco City merampas hak dan tidak berpihak kepada masyarakat. Untuk itu kami mendesak, 1. Presiden Prabowo dan DPR RI untuk memastikan perlindungan kepada kami masyarakat adat dan tempatan Rempang atas wilayah adatnya, sekaligus dengan tegas membatalkan seluruh rencana pengembangan PSN tempatan Eco City. 2. Kapolri untuk memerintahkan jajarannya melakukan penegakan hukum secara serius dan tegas atas seluruh peristiwa intimidasi dan kekerasan yang dilakukan kepada kami masyarakat Rempang. 3. Komnas HAM mengawasi dan bertindak tegas atas rentetan pelanggaran HAM yang terjadi di Pulau Rempang, sekaligus mengkoordinasi dan memastikan seksama perlindungan kepada seluruh masyarakat adat dan di Pulau Rempang. 4. Kami menolak kekerasan keberadaan PT MEK di Pulau Rempang. Tolak relokasi. Tolak PSN Rempang Eco City. Usir PT MEK dari kampung kami. Takbir. Hidup perempuan yang melawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Rabu 18 Desember 2024, kami masyarakat adat dan tempatan Pulau Rempang tetap menolak PSN Rempang Eco City atas kejadian brutal yang dilakukan PT MEK tadi malam. Menjadi bukti nyata pembangunan Rempang Eco City merampas hak dan tidak berpihak kepada masyarakat. Untuk itu kami mendesak, 1. Presiden Prabowo dan DPR RI untuk memastikan perlindungan kepada kami masyarakat adat dan tempatan Rempang atas wilayah adatnya, sekaligus dengan tegas membatalkan seluruh rencana pengembangan PSN tempatan Eco City. 2. Kapolri untuk memerintahkan jajarannya melakukan penegakan hukum secara serius dan tegas atas seluruh peristiwa intimidasi dan kekerasan yang dilakukan kepada kami masyarakat Rempang. 3. Komnas HAM mengawasi dan bertindak tegas atas rentetan pelanggaran HAM yang terjadi di Pulau Rempang, sekaligus mengkoordinasi dan memastikan seksama perlindungan kepada seluruh masyarakat adat dan di Pulau Rempang. 4. Kami menolak kekerasan keberadaan PT MEK di Pulau Rempang. Tolak relokasi. Tolak PSN Rempang Eco City. Usir PT MEK dari kampung kami. Takbir. Hidup perempuan yang melawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaku-ngaku membela-bela rakyat, teman-teman, padahal dia ingin menjual mahal tanahnya ini, kawan-kawan. Bayangkan, rakyat aja nggak ada di sini, mana nggak ada kehidupan, ya, mana rakyat? Jadi dia membela siapa, kawan-kawan? Jadi kita jangan mudah terprovokasi, kawan-kawan. Dan saya sampaikan bahwa Said Didu adalah bukan bagian dari orang yang kritis, bukan bagian dari orang yang oposisi. Ada kepentingannya di situ. Ini adalah tanah si Said gaduh. Plongo dia. Kau bilang Pak Said Didu ada kepentingan pribadi? Hah? Pak Said Didu sudah menjawab, tanah dia siap diberikan cuma-cuma kalau Aguan selayaknya membayar tanah-tanah rakyat dengan harga yang pantas. Yang pertama tuh jawaban sampean. Yang kedua, bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan. Plongo dia itu empang, Plongo. Yang ngurus itu rakyat situnya, Plongo dia. Plongo di tengah-tengah empang kok gak ada kehidupan. Itu di samping sampean itu ada tempat warga itu.
Kok Plongo nih orang nggak ngerti tanah Banten nih, orang begini nih yang nggak ngerti perempangan nih. Wong di Empang kok pengen ada kehidupan Plongo, dia itu lahan produktif perempangan itu yang mengelola warga setempat. Jangan dongok sih kamu itu Plongo dia. Tapi ya sudahlah, Anda akan menang satu langkah dari saya karena Anda dibiayain mau observasi katanya. Ya inilah pertarungan rakyat yang tidak punya apa-apa dengan buzzer-buzzer seperti tadi yang difasilitasi segala fasilitas. Tapi saya akan lawan orang macam ente. Kita tentukan, ente mau observasi di mana? Maesa datang bro, ayo. Ente mau observasi mana? Membela PEK 2. Kita buat kesepakatan, saya Mahasa Albantani, warga Desa Bendung, Kecamatan Tanara. Ayo kau mau observasi di mana? Kau tarik tuh lurah-lurah Kecamatan Tanara tuh. Ayo saya hadapi. Ayo buat janji, kita ketemu. Soblak nih orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik. 2 hari terakhir 17-16 Desember 2024 itu banyak sekali konten kreator yang datang ke empang saya di Kronjo untuk bikin framing dan mengambil rekaman di empang tersebut. Yang 2 framing dilakukan bahwa Said Didu ini berjuang untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan masyarakat terhadap PSN PIK 2. Dan Said Didu hanya ingin agar tanahnya dihargai mahal. Nah, ini saya ketawa membacanya. Pertama, satu, bahwa tanah saya tersebut tidak pernah saya mau jual. Yang kedua, PIK 2 juga tidak pernah menawar ke saya. Yang terjadi adalah bahwa kaki tangan mereka mendatangi penjaga empang saya dan meminta menawar agar menjual empang dan sawah saya sekitar Rp50.000 per meter. Dan saya katakan saya tidak punya niat menjual sama sekali. Tapi isu ini sebenarnya saya sudah dapat sekitar sebulan lalu. Salah satu teman saya yang ketemu salah satu pimpinan tertinggi PIK 2. Dan teman saya itu diberitahu bahwa Said Didu itu teriak hanya karena ingin tanahnya dibeli mahal oleh PIK 2. Dan yang kedua, di WA group mereka itu ada anggotanya yang menyampaikan ke saya bahwa memang itu di-framing oleh mereka bahwa jangan dengarkan Said Didu karena hanya ingin mendapatkan harga tanahnya mahal. Padahal saya tidak pernah ketemu mereka. Dan itulah kira-kira yang dilakukan sehingga mengirim influencer dan konten kreator ke empang saya. Nah, perlu saya jelaskan bahwa tanah ini tidak pernah saya mau jual. Perjuangan saya adalah tanah ini saya beli 30 tahun lalu. Dan saya bertambak di sana sampai sekarang. Dan saya menikmati betul bertambak di sana. Yang menariknya lagi, lucunya, pimpinan PIK 2 itu lebih tahu luas tanah saya daripada saya. Jadi saya menduga bahwa PIK 2 ini dengan kerjasama dengan kepala desa sudah mengetahui semua siapa pemilik tanah. Saya sampai dia menyatakan tanah saya itu sekian luasnya. Loh, saya sendiri nggak tahu luasnya seperti itu. Nah, yang ini yang menarik lagi bahwa seakan-akan saya berjuang untuk kepentingan pribadi saya. Saya, Muhammad Said Didu, putra perintis kemerdekaan, menyatakan bahwa yang saya perjuangkan adalah menghentikan kezaliman, ketidakadilan, penggusuran rakyat yang Anda lakukan secara sewenang-wenang. Anda bisa bayangkan harga tanah yang Anda tawar itu Rp50.000 per meter. Setelah jadi Anda mau jual dengan Rp30 juta per meter. Anda bayangkan Anda menggusur rakyat yang hidup di situ sejak nenek moyangnya. Dan Anda dengan harga sangat mahal. Sekali lagi, saya Muhammad Said Didu tidak akan pernah kendor menghadapi melakukan perjuangan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran terhadap kezaliman yang Anda rencanakan lakukan terhadap rakyat Banten. Karena ini adalah masalah prinsip kehidupan mereka ke depan. Anda bisa bayangkan dengan Rp50.000 per meter itu hanya setara dengan hasil panen mereka 1-2 tahun. Betapa biadabnya Anda dan memberikan framing bahwa Said Didu berjuang untuk pribadinya. Ingat, Muhammad Said Didu tidak ada kepentingan pribadi dalam perjuangan ini. Saya akan memperjuangkan kepentingan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada konten kreator, kapan saya undang Anda panen bandeng di empang saya? Kita happy-happy daripada Anda mendapat membuat framing yang membuat dosa Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak kemarin sore, Batman, sama Coki, sok-sokan bela-belain Aseng, ya. Dia nggak tahu nih kasus udah naik ke DPR, ya. Bodoh. Ini dua bodoh, mana nih dua bodoh nih? Hah? Lu berhadapan ya sama generasi merah ya, sama anak-anak ya. Anak-anak generasi merah nih, lihat nih, angkat bicara nih ya. Lu udah memprovokasi ya, udah ngeburukin Said Didu ya. Udah ngeburukin Om Said Didu, inget ya. Ingat, awas lo ya. Lu nyari duit sampai segitunya lo. Hah? Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Pikirin anak-anak lu, pikirin keluarga lu. Lu nggak tahu, lu cuma taunya duit doang pada ya. Lu memprovokasi warga. Warga udah memihak ke Said Didu. Meskipun di situ ada tanahnya Om Said Didu, kalau dia belain warga mau apa? Kalau itu tanahnya Said Didu, lo mau apa? Mau sembarangan dijual tanah warga? Mau dibayar asal-asalan tanah warga? Mau lo begitu? Aduh, ya Allah. Lu akan berhadapan ya sama anak-anak ini ya. Hati-hati lo. Demi duit lo kayak begitu lo ya. Lo pakai bilang 12 pengacara. Siapa pengacara lo? Ini rakyat Indonesia yang berbicara. Rakyat Indonesia yang berbicara. Memprovokasi orang dengan cara begitu. Lo mau duit? Lo mau duit berapa? Ngomong sama gua. Ngomong sama gua, lo perlu duit berapa lo? Gak ada hormat-hormatnya lo bilang Said gaduh lo. Jelas dia banyak pembela rakyat ya daripada lu pada ya. Udah jelas kasus ini udah naik ke DPR. Aguan juga nggak bisa ngomong di hadapan DPR. Lo sosokan belain lo. Kalau itu tanahnya Om Said Didu, lo mau apa? Lo maunya tanah dijual murah, tanah rakyat Banten lo mau dijual murah? Biadab lo pada lo. Tanggung jawab atas perbuatan lo ya. Saya Banten ya. Cucu dari Bapak Komisaris Polisi Tubagus Endung Karamijaya. Saya bersama masyarakat Banten atas perbuatan Coki dan Batman menyebut Said Didu menjadi Said gaduh. Saya sebagai rakyat Indonesia tidak terima ya. Saya kenal beliau, banyak membela rakyat. Ya, saya mohon kepolisian Republik Indonesia menangkap dua orang ini. Tangkap dua orang ini atas kasus pencemaran nama baik. Ya, segera ditangkap dua orang ini. Dan Coki juga bilang ya, bahwa dia didukung dengan 12 pengacara. Ya. Siapa pengacaranya? Berhadapan dengan ini nih, anak pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Mengaku-ngaku membela-bela rakyat, teman-teman. Padahal dia ingin menjual mahal tanahnya ini, kawan-kawan. Bayangkan. Rakyat aja nggak ada di sini. Mana nggak ada kehidupan? Ya, mana rakyat? Jadi dia membela siapa, kawan-kawan? Jadi kita jangan mudah terprovokasi, kawan-kawan. Dan saya sampaikan bahwa Said Didu adalah bukan bagian dari orang yang kritis, bukan bagian dari orang yang oposisi. Ada kepentingannya di situ. Ini adalah tanah si Said gaduh. Plongo dia. Kau bilang Pak Said Didu ada kepentingan pribadi? Pak Said Didu sudah menjawab, tanah dia siap diberikan cuma-cuma kalau aguan selayaknya membayar tanah-tanah rakyat dengan harga yang pantas. Yang pertama tuh jawaban sampean. Yang kedua, bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan. Plongo dia itu empang, Plongo. Yang ngurus itu rakyat situnya, Plongo dia.
Loh, di tengah-tengah Empang kok gak ada kehidupan? Itu di samping sampean itu ada tempat warga itu. Kok Plongo nih, orang nggak ngerti tanah Banten nih, orang begini nih yang nggak ngerti perempangan nih. Wong di Empang kok pengen ada kehidupan. Plongo dia itu lahan produktif perempangan itu yang mengelola warga setempat. Jangan dongok sih kamu itu, Plongo dia. Tapi ya sudahlah, Anda akan menang satu langkah dari saya karena Anda dibiayain mau observasi katanya. Ya inilah pertarungan rakyat yang tidak punya apa-apa dengan buzzer-buzzer seperti tadi yang difasilitasi segala fasilitas. Tapi saya akan lawan orang macam ente. Kita tentukan, ente mau observasi di mana? Maesa datang, bro. Ayo. Ente mau observasi mana? Membela PEK 2. Kita buat kesepakatan. Saya Hasan Bantani, warga Desa Bendung, Kecamatan Tanara. Ayo kau mau observasi di mana? Kau tarik tuh lurah-lurah Kecamatan Tanara tuh. Ayo saya hadapi. Ayo buat janji, kita ketemu. Soblak nih orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik. 2 hari terakhir 17-16 Desember 2024 itu banyak sekali konten kreator yang datang ke empang saya di Kronjo untuk bikin framing dan mengambil rekaman di empang tersebut. Yang 2 framing dilakukan bahwa Said Didu ini berjuang untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan masyarakat terhadap PSN PIK 2. Dan Said Didu hanya ingin agar tanahnya dihargai mahal. Nah, ini saya ketawa membacanya. Pertama, satu, bahwa tanah saya tersebut tidak pernah saya mau jual. Yang kedua, PIK 2 juga tidak pernah menawar ke saya. Yang terjadi adalah bahwa kaki tangan mereka mendatangi penjaga empang saya dan meminta menawar agar menjual empang dan sawah saya sekitar Rp50.000 per meter. Dan saya katakan saya tidak punya niat menjual sama sekali. Tapi isu ini sebenarnya saya sudah dapat sekitar sebulan lalu. Salah satu teman saya yang ketemu salah satu pimpinan tertinggi PIK 2. Dan teman saya itu diberitahu bahwa Said Didu itu teriak hanya karena ingin tanahnya dibeli mahal oleh PIK 2. Dan yang kedua, di WA group mereka itu ada anggotanya yang menyampaikan ke saya bahwa memang itu di-framing oleh mereka bahwa jangan dengarkan Said Didu karena hanya ingin mendapatkan harga tanahnya mahal. Padahal saya tidak pernah ketemu mereka. Dan itulah kira-kira yang dilakukan sehingga mengirim influencer dan konten kreator ke empang saya. Nah, perlu saya jelaskan bahwa tanah ini tidak pernah saya mau jual. Perjuangan saya adalah tanah ini saya beli 30 tahun lalu. Dan saya bertambak di sana sampai sekarang. Dan saya menikmati betul bertambak di sana. Yang menariknya lagi, lucunya, pimpinan PIK 2 itu lebih tahu luas tanah saya daripada saya. Jadi saya menduga bahwa PIK 2 ini dengan kerjasama dengan kepala desa sudah mengetahui semua siapa pemilik tanah. Saya sampai dia menyatakan tanah saya itu sekian luasnya. Loh, saya sendiri nggak tahu luasnya seperti itu. Nah, yang ini yang menarik lagi bahwa seakan-akan saya berjuang untuk kepentingan pribadi saya. Saya, Muhammad Said Didu, putra perintis kemerdekaan, menyatakan bahwa yang saya perjuangkan adalah menghentikan kezaliman, ketidakadilan, penggusuran rakyat yang Anda lakukan secara sewenang-wenang. Anda bisa bayangkan harga tanah yang Anda tawar itu Rp50.000 per meter. Setelah jadi Anda mau jual dengan Rp30 juta per meter. Anda bayangkan Anda menggusur rakyat yang hidup di situ sejak nenek moyangnya. Dan Anda dengan harga sangat mahal. Sekali lagi, saya Muhammad Said Didu tidak akan pernah kendor menghadapi melakukan perjuangan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran terhadap kezaliman yang Anda rencanakan lakukan terhadap rakyat Banten. Karena ini adalah masalah prinsip kehidupan mereka ke depan. Anda bisa bayangkan, dengan Rp50.000 per meter, itu hanya setara dengan hasil panen mereka 1-2 tahun. Betapa biadabnya Anda dan memberikan framing bahwa Said Didu berjuang untuk pribadinya. Ingat, Muhammad Said Didu tidak ada kepentingan pribadi dalam perjuangan ini. Saya akan memperjuangkan kepentingan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada konten kreator, kapan saya undang Anda panen bandeng di empang saya? Kita happy-happy daripada Anda mendapat
membuat framing yang membuat dosa Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kemarin sore, Batman, ame Coki, sok-sokan bela-belain Aseng, ya. Dia nggak tahu nih kasus udah naik ke DPR, ya. Bodoh. Ini dua bodoh, mana nih dua bodoh nih? Hah? Lu berhadapan ya sama generasi merah ya, sama anak-anak ya. Anak-anak generasi merah nih, lihat nih, angkat bicara nih ya. Lu udah memprovokasi ya, udah ngeburukin Said Didu ya. Udah ngeburukin Om Said Didu, inget ya. Ingat, awas lo ya. Lu nyari duit sampai segitunya lo. Hah? Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Pikirin anak-anak lu, pikirin keluarga lu. Lu nggak tahu, lu cuma taunya duit doang pada ya. Lu memprovokasi warga. Warga udah memihak ke Said Didu. Meskipun di situ ada tanahnya Om Said Didu, kalau dia belain warga mau apa? Kalau itu tanahnya Said Didu, lo mau apa? Mau sembarangan dijual tanah warga? Hah? Mau dibayar asal-asalan tanah warga? Mau lo begitu? Hah? Aduh, ya Allah. Lu akan berhadapan ya sama anak-anak ini ya. Hati-hati lo. Demi duit lo kayak begitu lo ya. Lo pakai bilang 12 pengacara. Siapa pengacara lo? Ini rakyat Indonesia yang berbicara. Rakyat Indonesia yang berbicara. Memprovokasi orang dengan cara begitu. Lo mau duit? Lo mau duit berapa? Ngomong sama gua. Ngomong sama gua. Lo perlu duit berapa lo? Gak ada hormat-hormatnya lo bilang Said gaduh lo. Jelas dia banyak pembela rakyat ya daripada lu pada ya. Udah jelas kasus ini udah naik ke DPR. Aguan juga nggak bisa ngomong di hadapan DPR. Lo sosokan belain lo. Kalau itu tanahnya Om Said Didu, lo mau apa? Lo maunya tanah dijual murah, tanah rakyat Banten lo mau dijual murah? Biadab lo pada lo. Tanggung jawab atas perbuatan lo ya. Saya Banten, ya, cucu dari Bapak Komisaris Polisi Tubagus Endung Karamijaya. Saya bersama masyarakat Banten atas perbuatan Coki dan Batman menyebut Said Didu menjadi Said Gaduh. Saya sebagai rakyat Indonesia tidak terima ya. Saya kenal beliau, banyak membela rakyat. Ya, saya mohon kepolisian Republik Indonesia menangkap dua orang ini. Tangkap dua orang ini atas kasus pencemaran nama baik. Ya, segera ditangkap dua orang ini. Dan Coki juga bilang ya, bahwa dia didukung dengan 12 pengacara. Ya. Siapa pengacaranya? Berhadapan dengan ini nih, anak pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Ya.